Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dengan kata lain, negara memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan konflik tenurial. Oke, selanjutnya tuh masuk ke bentuk-bentuk skema perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial tuh punya 5 bentuk skema utama yang meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, sama hutan adat. Terus bagaimana implementasinya? Untuk implementasinya tuh dimulai dari masyarakatnya mengajukan izin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, setelah masyarakatnya tuh melakukan izin ke kementerian, itu dilanjutkan dengan penyusunan program oleh masyarakat dan kemudian melakukan kegiatan seperti agroforestry lada, ekowisata, pemanfaatan hutan bukan kayu, dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi. Nah, terus untuk aktor-aktor penting di implementasi ini siapa aja sih? Aktor-aktor penting dalam proses ini yaitu yang pertama ada masyarakat lokal, yang kedua ada pemerintah pusat dan daerah, yang ketiga ada lembaga adat, dan keempat ada perhutani, yang kelima ada LSM dan akademisi. Nah teman-teman, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita udah tahu nih bahwa program perhutanan sosial itu adalah program yang memiliki tujuan yang cukup bagus nih teman-teman. Karena dari program ini, masyarakat diberikan izin langsung oleh negara bukan untuk memiliki, tetapi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan sosial tersebut. Oke teman-teman, dan bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamnya ini cukup beragam, mulai dari penanaman tanaman, peternakan, hingga pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan sehari-hari dan juga perekonomian masyarakat lokal. Itu adalah apa yang seharusnya terjadi terkait dengan konsep perhutanan sosial. Bagaimana kondisi real yang ada di lapangan? Di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, skema ini justru dibajak oleh segelintir orang yang punya kuasa. Oknum ASN, mantan pejabat, kepala desa, hingga anggota DPRD, mereka menggunakan pengaruh, kedekatan politik, dan kekuasaan administratifnya untuk menguasai lahan perhutanan sosial. Bukan 1-2 petak kecil, tapi puluhan hektar yang seharusnya dibagikan secara adil ke seluruh petani hutan di desa-desa sekitar. Lahan yang semestinya jadi alat pemerataan malah jadi alat akumulasi. Sementara itu, masyarakat desa yang tidak punya kuasa politik, tidak punya akses untuk pengambilan keputusan, hanya bisa gigit jari. Ada yang mendapat lahan sangat sempit, ada pula yang bahkan tidak kebagian sama sekali. Kasus ini tidak hanya membicarakan terkait dengan keadilan distribusi lahan teman-teman, tetapi juga membicarakan bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh elit lokal terhadap konsep perhutanan sosial itu sendiri. Jika elit lokal yang mendapat akses untuk perhutanan sosial ini, maka perhutanan sosial ini bukan lagi menjadi solusi untuk kemiskinan dan malah akan memperburuk dan meningkatkan ketimpangan struktural. Lebih parahnya lagi, kelestarian dan juga keberlanjutan hutan itu akan terancam karena yang harusnya hutan ini dikelola oleh masyarakat yang memiliki kedekatan emosional dengan hutan dan tinggal di sekitar hutan tersebut, itu malah diganti oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan ekonomi dan juga hanya mengincar keuntungan. Warga pun mulai resah. Mereka tahu siapa yang bermain, tapi tidak tahu harus melapor kemana. Banyak masyarakat yang merasa program ini cuma formalitas di atas kertas yang digunakan untuk menutupi praktik penyalahgunaan wewenang. Kepercayaan warga dengan negara perlahan mulai luntur karena mereka melihat bahwa hukum dan kebijakan bisa dibelokkan asal punya kekuatan dan jaringan.
Kita harus sadar teman-teman bahwa perhutanan sosial ini dapat menjadi ruang perlawanan, tetapi jika dikelola dengan adil dan benar. Jika tidak, maka perhutanan sosial ini hanya akan menjadi contoh lain dari bagaimana niat baik itu akan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan, serta bagaimana keberlanjutan dan juga keadilan itu akan dikalahkan oleh koneksi. Hari ini, perhutanan sosial tak lagi seindah konsepnya. Di atas kertas, katanya untuk rakyat. Tapi di lapangan, rakyat hanya jadi pelengkap proposal yang menguasai lahan, pejabat, kepala desa, dan ASN. Saatnya kita suarakan kembali suara rakyat dalam satu kata penuh makna. Rimba, rakyat independen mengelola bersama alam. R, rakyat diberi kuasa penuh, bukan sekadar objek administrasi. Perhutanan sosial bukan hanya sekadar soal izin, melainkan soal hak dan kedaulatan rakyat atas tanah mereka sendiri. Karena itu, masyarakat adat dan lokal harus menjadi pondasi keputusan utama. Solusinya, musyawarah harus dilaksanakan secara terbuka, bukan dimanipulasi oleh proposal elit. Dan yang tak kalah penting, hentikan kelompok tani fiktif dalam bentukan pejabat dan kembalikan kuasa ke warga asli yang benar-benar menjaga lahannya. I, independen dari intervensi ASN, kepala desa, dan korporasi. Kita lihat sendiri, ASN dan kepala desa seringkali justru menunggangi program perhutanan sosial dalam kepentingan pribadi. Oleh karena itu, harusnya kita pisahkan peran masyarakat sebagai pengelola dan pemerintah hanya sebagai pendamping. Larangan pejabat terlibat, di mana jika terdapat pejabat terlibat, perlunya sanksi tegas. M, mudahkan akses legalitas masyarakat, bukan elit. Faktanya, administrasi yang rumit justru menjadi celah bagi elit lokal yang menguasai lahan. Sementara masyarakat adat seringkali tak paham proses, lalu begitu saja disingkirkan. Karena itu, kita butuh reformasi birokrasi, yang dimana dilakukannya permohonan dan verifikasi yang harus transparan dan bisa diakses ke semua orang. Jadi bukan hanya menilai dari dokumen saja, tetapi turun ke lapangan. Karena yang diverifikasi adalah manusianya dan tanah mereka yang dihidupi. B, bangun kelembagaan adat dan pengawasan rakyat. Kalau masyarakat kuat secara kelembagaan, mafia tanah sulit sekali untuk menyusup. Fasilitas kelembagaan adat sebagai pemegang izin resmi, bentuk forum transparansi desa, dan tim pengawasan independen dari rakyat itu sendiri. A, adili oknum audit program secara berkala. Masalah terbesar kita masih sama loh, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan ini terus terjadi kalau nggak ada pengawasan yang kuat. Solusinya apa ya? Tentu saja audit sosial ini harus dilakukan rutin dan terbuka. Lalu kita harus melibatkan akademisi, media, dan masyarakat sipil. Yang paling terpenting, siapapun yang menyalahgunakan lahan, entah ASN, kepala desa, atau pejabat, harus ditindak tegas. Perhutanan sosial bukan proyek elit. Ini tentang hidup masyarakat. Ini tentang alam yang diwariskan. Rimba adalah harapan, Rimba adalah perlawanan, Rimba adalah masa depan. Kembalikan hutan ke tangan rakyat sekarang. Hai, aku Citra Nurapriyati. Hai, aku Rizky Dawa Pratama. Hai, aku Denra Hanifah Safrida. Hai, aku Rinda Selviani. Hai, aku Irza Mahendra. Hai, aku Syadzar Rizkia Nabila. Kami dari kelompok 8.